Shalom saudara sekalian, selamat hari Minggu. Kita kembali bertemu dalam suasana yang membahagiakan karena semua kita bersama Tuhan. Pagi ini kita akan mendengar kembali seri kesempurnaan, yaitu ketaatan yang sempurna. Saya anjurkan jemaat Tuhan dimanapun berada mengikuti seri kesempurnaan ini. Sebab perintah Tuhan sendiri adalah kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Jadi seri kesempurnaan adalah seri yang sangat penting. Mari kita belajar dengan benar. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mau menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu. Kami buka telinga dan hati kami. Berkati setiap kami agar kami mengerti dengan benar. Dan juga berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya manusia itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Harusnya kita semua menyadari hal itu. Dari tidak ada menjadi ada. Itu saja sudah anugerahnya tak terhingga. Ya. Dan kita semua mulainya dari nol. Ketika lahir, mata kita terbuka pun kita belum bisa melihat loh. Beberapa hari pertama itu. Semuanya dimulai dari nol. Belajar. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan serupa dengan penciptanya. Memiliki keserupaan. Kejadian 2 ayat 7. Diciptakan serupa dengan cara bagaimana? Dengan cara dibuat dari tanah, debu tanah. Lalu dihembus nafas Allah. Artinya diberi roh Allah. Sehingga manusia itu bukan hanya hidup, tapi ditargetkan menjadi sama seperti Bapa di surga. Sebab seekor ayam, seekor monyet juga hidup, tapi tidak memiliki roh. Tidak dihembus roh oleh Allah Bapa kita. Harusnya kalau kita mengerti semua ini, kita hidup menjadi benar. Tapi sayang sekali, beberapa orang yang mengerti pun tidak percaya dengan apa yang ia mengerti. Buktinya apa? Buktinya ia tidak hidup menurut apa yang ia percayai. Faktanya banyak orang jahat, meskipun Kristen. Meskipun aktivis. Bahkan meskipun pengkhotbah. Fakta tidak bisa disangkali. Oleh sebab itu setiap kita harus takut. Siapapun kita. Alkitab berkata, jika engkau memanggilnya Bapa, maka kamu harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Bukan kita takut setan, takut miskin, takut sesuatu. Bukan, kita tidak takut apapun. Kecuali takut tidak menjadi anak Bapa di surga. Takut tidak dikenal Tuhan. Sehingga hidup kita sia-sia. Manusia harus belajar dari nol. Manusia diberi kehendak bebas untuk memilih mau belajar dengan benar atau tidak, mau taat atau tidak. Manusia diberi kehendak bebas. Kalau ada yang mengajarkan manusia tidak punya kehendak bebas, perlu dicurigai. Agen siapa dia? Kalau agen Tuhan, kebenaran itu justru membuat kita berjaga-jaga. Bukan merasa sudah selamat tanpa melakukan apapun. Bukan imannya cuma merenung tanpa perbuatan. Percuma orang membuat teologi yang rumit-rumit kalau salah. Manusia faktanya diberi kehendak bebas. Tangan saya mau bergerak ke kiri ke kanan tergantung saya. Kita mau taat atau tidak tergantung kita, bukan Tuhan yang menentukan. Konsep predestinasi itu salah total.
sekaligus harus bertanggung jawab atas pilihannya itu. Iya dong, kalau manusia diberi kehendak bebas, diberi kemampuan untuk memilih meskipun terbatas. Itulah sebabnya Tuhan menolong kita, memberi kita petunjuk, hukum, aturan, tatanan, peringatan, agar kita tidak salah memilih, tapi yang memilih adalah kita. Karena kita yang memilih, maka kitalah yang harus bertanggung jawab, bukan Tuhan. Kalau pilihan kita salah, barang siapa menabur, dia menuai. Amin ya Bapak Ibu ya. Hati-hati, kita punya pilihan. Mau taat atau tidak, pilihan ada di tangan kita. Itulah sebabnya juga kita semua akan dihakimi nantinya. Mengapa? Karena semua orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa coba? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya selama ia hidup. Baik atau jahat, taat atau tidak taat, tekun atau tidak tekun, jahat atau baik. Semua dipertanggungjawabkan. Tidak ada keselamatan yang benar-benar gratis. Artinya manusianya males-malesan aja, tidur aja lalu selamat asal KTP-nya Kristen. Salah itu. Ajaran macam apa itu? Ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya nasib, takdir, predestinasi. Tidak ada itu. Ada sih. Apa sih yang ditentukan Tuhan? Ada. Bumi ini ditentukan Tuhan bentuknya bulat, bukan segitiga. Tata surya dan seluruh jagat raya ini Tuhan yang menentukan. Kita punya dua mata, desainnya seperti ini, Tuhan yang menentukan. Tetapi keselamatan seseorang, Tuhan yang menghakimi, bukan Tuhan yang menentukan si A pasti selamat, si A pasti binasa. Tidak ada itu. Oleh sebab itu, Alkitab sering sekali memberikan peringatan, bertobatlah kau. Jika engkau tidak bertobat, tidak sadar, tidak berjaga-jaga dan bertobat, dosamu tidak diampuni. Kisah Rasul 3 ayat 19, nanti dibaca sendiri. Kalau kamu tidak bertobat, dosamu tidak diampuni. Ya. Oke. Jadi yang ditentukan Tuhan itu tatanan atau hukum. Nah, manusia hidup di dalam tatanan Tuhan. Di dalam hukum Tuhan. Manusia nggak bisa menawar, kalau aku terjun dari genteng Pak, nggak jatuh. Nggak bisa, harus jatuh. Itu hukum gravitasi Tuhan yang menentukan. Manusia bermain di dalamnya, mau taat atau tidak taat. Pada seri kesempurnaan ketaatan ini, mari kita belajar. Orang yang tidak taat, pasti tidak selamat. Pasti. Dan ketaatan itu yang menentukan adalah masing-masing kita sendiri. Kalau orang percaya, dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin itu artinya juga bukan seperti kita robot lalu dikendalikan oleh Roh Kudus. Bukan. Dipimpin itu kalau kita mau dipimpin, maka dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau menolak, ada orang yang menolak anugerah. Meskipun umat pilihan bisa menolak anugerah. Apa buktinya? Israel yang milih adalah Tuhan sebagai umat pilihan. Tapi Israel menolak. Ini sungguh ironi. Ketika Israel sudah sampai dekat kepada Kanaan, Kanaan terlihat di depan mata, di kejauhan. Maka Israel malah menolak, tidak mau masuk. Apakah Tuhan yang menentukan mereka menolak? Tidak. Salahnya sendiri. Itulah sebabnya seluruh generasi Israel yang keluar dari Mesir mati. Kecuali Yosua dan Kaleb. Yang masuk ke tanah Kanaan baru adalah generasi berikutnya. Yang besar di padang pasir, bukan yang keluar dari Mesir. Yang keluar dari Mesir umur 20 ke atas, semua binasa. Tidak sampai ke Kanaan. Ya, semua mati di padang pasir. Nah, jadi Tuhan tidak pernah memaksa atau secara diam-diam mengambil alih kesadaran manusia. Seperti roh jahat merasuk, lalu orang yang dirasuk tidak sadar, ngomel-ngomel, telanjang, dan sebagainya. Roh Kudus tidak seperti itu. Ketika Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita, kita masih diberi
kesadaran penuh. Makanya orang bisa menghujat Roh Kudus. Kalau orang sudah mengenal kebenaran, pernah mengecap karunia-karunia surgawi, mengerti firman, bahkan sudah menjadi pengkhotbah, ia masih bisa loh murtad lagi, kata Alkitab. Dan kalau seseorang murtad sudah mendengar kebenaran, maka tidak ada lagi salib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan disalibkan kedua kali lagi. Dan orang itu menjadi imun terhadap kebenaran. Aku ngerti kok, tapi roh jahat masuk ke dalam hatinya. Apa yang direncanakan, yang dipikirkannya itu mencelakakan orang lain. Orang seperti ini sudah hampir menghujat Roh Kudus. Kalau tidak bertobat, saya pastikan ia binasa. Ini Alkitab yang berkata, bukan saya. Ya, saya hanya menyampaikan kebenaran Alkitab. Saya itu belum tadi pagi aja saya masih bicara, Tuhan, beri aku umur panjang, kesehatan umur panjang, pakai mulutku untuk menyampaikan kebenaran. Apapun itu, mau terdengar keras atau tidak, aku akan sampaikan, Tuhan. Saya nggak mencari apa-apa, nothing tulus. Saudara nggak mau dengar, nggak masalah buat saya. Itu masalah buat saudara. Sebab kebenaran kita yang butuh. Kita yang butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita semua, bukan. Jangan dibolak-balik. Ada amin ya. Tapi Tuhan berkehendak tidak seorang pun binasa. Ini luar biasa. Kita itu bebal di masa lalu. Tapi kita diberi kesempatan. Bukan cuma kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Masih dikasih kesempatan kita. Banyak sekali kesempatan. Salah lagi, bertobat lagi. Asal jangan sampai menutup mata belum bertobat. Kalau itu salah sendiri. Bertobat ya, saudara, amin. Saya berharap kita semua bertobat. Kalau Tuhan tidak memaksa kita atau menyetir kita, meremote control kita, maka iblis pun tidak diizinkan Tuhan untuk mengambil alih kesadaran kita. Kalau roh jahat merasuk, kesadaran diambil alih itu sementara. Tapi orang percaya tidak bakalan bisa diambil alih oleh roh jahat, iblis, dan sebagainya. Itulah sebabnya setiap kita tidak mempan diguna-guna, dihipnotis dan sebagainya. Gak bakalan mempan. Kalau masih ada yang mempan, coba introspeksi diri. Apakah aku sudah berkenan? Itu bagus, introspeksi diri. Kadang-kadang kita dibiarkan jatuh terpeleset oleh Tuhan. Supaya kita belajar dari kesalahan kita, aku tidak mengulang lagi Tuhan, ampun. Begitu. Amin ya saudara, Tuhan kita itu luar biasa. Iblis tidak bisa memaksa atau mengambil alih. Iblis hanya menggoda. Manusia tidak bisa digoda kalau memang tidak bisa digoda. Kenapa manusia bisa digoda? Karena dalam dirinya masih ada kenajisan, keinginan yang tidak benar. Mengapa seseorang masih bisa selingkuh? Apakah salah iblis? Tidak. Salah dirinya sendiri. Dalam pikirannya masih terikat oleh hawa nafsu seks. Kenapa seseorang tidak bisa lepas dari judi online? Dalam dirinya ada keterikatan. Bukan karena iblis. Iblis hanya menggoda, ini enak nih, terusin. Nah, manusianya yang melampiaskan diri. Kalau manusia hidup menurut keinginannya sendiri, melampiaskan kepuasannya, artinya ia tidak taat kepada Tuhan. Ini contohnya sederhana sekali sih. Kalau orang tidak taat ya dia bisa diseret oleh keinginannya, dipengaruhi oleh iblis. Contohnya sederhana, Adam dan Hawa manusia pertama. Manusia pertama ini bahkan mendengar suara Tuhan sendiri loh, langsung. Tuhan berkata dengan sangat jelas, jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Tapi bisa-bisanya ketika iblis berkata, sesungguhnya kau enggak mati, nanti kau menjadi seperti Allah. Kok bisa si Hawa makan itu?
lebih percaya kepada suara iblis daripada suara Tuhan. Begitu juga dengan Adam. Kenapa ia lebih nurut pada istrinya dibanding Tuhan? Makanya hari ini jangan ada suami-suami yang takut istri. Kalau dibandingkan Tuhan, harus takut Tuhan. Demikian juga dengan istri-istri. Ya, amin ya. Ya, jadi kalau seseorang tidak taat pada Tuhan, artinya ia memberontak kepada Tuhan. Artinya ia melawan Tuhan. Tidak menghormati kekudusan Tuhan. Musa pada suatu kejadian diperintah Tuhan untuk memerintahkan batu itu untuk mengeluarkan air. Sebab Israel kehausan, tidak ada air di padang pasir. Tapi Musa tidak taat, memukul batu itu. Keluar juga air, karena Israel butuh air. Tapi karena hal itu hukumannya berat, saudara. Musa dikatakan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Maka kau tidak akan masuk negeri yang dijanjikan itu. Enggak masuk ke Kanaan Musa. Ya, sama analoginya hari ini. Kalau manusia tidak taat pada Tuhan, tidak nurut pada Tuhan, nanti tidak masuk Kanaan surgawi. Tidak bakalan diterima Tuhan. Sebab seseorang yang tidak taat pada Tuhan, artinya ia taat pada dirinya sendiri. Dan itu sama dengan taat pada iblis atau setan. Sebab visi misinya sama. Kalau seseorang taat kepada Tuhan, visi misinya sama dengan Tuhan. Pasti tentang keselamatan banyak orang, pasti. Ini luar biasa loh pengertian ini. Makanya kalau belajar firman ya, jangan cuma amin amin. Jangan cuma dengar sambil ngantuk, percuma. Tapi berbahagialah orang yang mengerti. Sebab hidupnya akan berubah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Itu artinya berlipat-lipat ganda loh. Karakter manusianya, pengertiannya, imannya akan bertumbuh luar biasa. Itu sebabnya tekanan firman yang benar itu nomor 1 di gereja. Firmannya harus benar. Sebab kalau firman gak benar, yang lain gak ada gunanya sama sekali. Nol besar. Dan itu bisa dilihat dari hasilnya. Kalau jemaat tidak mengerti kebenaran sejak dulu puluhan tahun, artinya firman yang ia dengar salah pasti. Orang-orang yang memberontak ini tidak takut Tuhan. Berkhianat terhadap Tuhan. Melangkahi perjanjian dengan kalimat lain. Di Hosea 6 ayat 7. Jangan kau melangkahi perjanjian. Seperti Adam. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, di Adam. Adam itu bukan nama tempat. Yang benar terjemahnya, seperti Adam. Jangan kau melangkahi perjanjian Tuhan. Jadi sebenarnya ya, kalau saudara sekalian atau bapak ibu sekalian sudah mendengar firman ini, jangan sampai berbuat salah lagi. Itu keterlaluan. Sudah mengerti, tapi masih buat salah, itu keterlaluan. Itu pasti ditolak Tuhan, pasti. Banyak orang hidup itu sesuai dengan pola hidup yang umum. Dalam ilmu psikologi ada yang namanya hierarki Maslow. Manusia itu butuhnya kebutuhan yang paling mendasar makan minum. Kalau ia sudah biasa makan minum, nggak ada masalah, naik lagi. Ia pengen aman. Naik terus. Sampai di puncak kebutuhannya dia ingin aktualisasi diri. Ia ingin terkenal. Ia ingin populer. Ia ingin dihormati. Inilah yang sering menjatuhkan manusia. Seringkali ia ingin dihormati. Ingin menduduki suatu posisi. Dengan menghalalkan segala cara. Jatuh dia. Binasa. Kalau manusia mengikuti pola umum ini, pasti binasa. Dia lupa bahwa dulunya dia tidak ada, menjadi ada. Artinya apa? Artinya kita menjalani hierarki Maslow ini, sampai ke aktualisasi diri pun, bukan untuk diri sendiri,
Dan itu tidak boleh untuk diri sendiri. Kalau kita dipakai Tuhan, ya biasa aja, semuanya juga milik Tuhan. Makanya yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Kalau seorang jemaat tidak bisa berkhotbah, tidak disuruh berkhotbah oleh Tuhan. Tapi minimal link kebenaran khotbah-khotbah seperti ini, kalau terima di forward ke banyak orang. Kalau memforward saja tidak mau, jangan berharap selamat. Sebab itu bagian kita. Bagian kita adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Ada amin ya. Bagi orang yang kaya, hati-hati, paling gampang masuk neraka. Mengapa? Biasanya, ini biasanya tidak semuanya. Di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Biasanya kaya itu pelit. Justru kaya itu bagus. Uangnya banyak, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Pakai untuk pekerjaan Tuhan. Pakai untuk menolong sesama. Pakai untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan uang. Bagikan. Begitu yang benar. Kalau taat. Kalau tidak taat ya udah percuma ngomong dengan orang yang tidak taat. Jangan berkata aku nggak ngerti Pak. Sudah mendengar ini pasti mengerti. Amin ya. Kita itu takut loh. Saya aja takut loh. Terus terang saya takut, saudara. Saya takut kalau ada ya sesuatu yang saya tidak merasa, tapi saya berbuat salah ternyata. Itu saya takut loh, meskipun tidak sengaja. Apalagi kalau orang berbuat sengaja berbuat salah, pasti binasa. Pasti. Itu artinya bukan hanya tidak taat, tapi memberontak melawan Tuhan. Berkhianat terhadap Tuhan. Manusia itu biasanya melampiaskan sakit hatinya dengan berbuat jahat. Ya, sudah banyak contoh-contoh Alkitab Perjanjian Lama. Kain membunuh adiknya gara-gara iri. Panas hatinya. Hari ini banyak orang panas hatinya. Lalu mau merekayasa skenario untuk menyerang orang-orang yang dia benci. Binasa kau. Ya. Bertobat sebelum kita mati, mari kita bertobat. Kita juga nggak akan lama-lama kok hidup di bumi ini. Nggak lama, ya. Jangan meninggikan diri, apalagi ingin memuaskan diri sendiri. Banyak orang tidak taat, bahkan mencurigai Tuhan. Sebenarnya Adam dan Hawa bisa memilih taat, tapi mereka lebih memilih tidak taat. Ini loh yang mencelakakan itu. Kain itu sebenarnya waktu hatinya panas itu diperingatkan oleh Tuhan loh. Tuhan memperingatkan Kain. Itu Kejadian pasal 4, nanti dibaca deh. Kain, jika hatimu panas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, nanti kamu binasa, jangan terusin. Meskipun dosa sudah mengintip di depan pintu, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Saudara, meskipun natur dosa kita masih ada. Pak, aku pengen itu, Pak, aku pengen ini. Ingat perkataan Tuhan. Tetapi kau harus berkuasa atasnya. Kita harus menguasai diri. Kalau kita taat kepada Tuhan, matikan dirimu dari segala keinginanmu itu. Ya, mari kita mati sebelum mati. Ketaatan yang sempurna ini diteladankan, didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Meskipun ia anak Allah yang maha tinggi, ia bersedia mengosongkan dirinya, merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Dan ia mau belajar taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah ketaatan yang sempurna. Taat sampai mati. Ya. Nanti dibaca Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Dan Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Coba kita baca sebagian ya. Ibrani pasalnya yang kelima.
Ayatnya yang ke-7 sampai 10. Perhatikan ini. Ini Tuhan Yesus loh. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Itulah sebabnya ia mencapai kesempurnaan. Di ayat ke-9, ketika ia telah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan, ia menjadi teladan. Begini loh, manusia harus meneladani Tuhan Yesus, meniru Tuhan Yesus. Cara hidupnya, pola pikirnya, pola perasaannya, itu maksudnya. Amin ya. Kalau Tuhan Yesus merendahkan diri, mengosongkan diri, taat sampai mati, bagaimana dengan kita yang mengaku Kristen? Kristen itu artinya seperti Kristus, murid Kristus. Kalau kita panggil Dia Tuhan, artinya kita hambanya. Kalau kita hambanya, kita pasti melakukan seluruh keinginan tuannya. Makanya ada hamba yang baik, ada hamba yang jahat. Tuhan sendiri yang mengajarkan perumpamaan tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat. Hamba yang jahat ini tidak melakukan kehendak tuannya. Hamba yang baik melakukan kehendak tuannya, taat sampai mati. Apapun keinginan tuannya dilakukannya. Nah, coba lihat diri kita sendiri. Selama ini kita hidup itu fokusnya kemana? Apakah sedang melampiaskan keinginan diri sendiri, rencana diri sendiri? Manusia itu hatinya licik, pikirannya merasa membela Tuhan, padahal perbuatannya jahat. Ini orang-orang yang sudah sesat ini sebenarnya, tidak punya nurani. Jelas-jelas yang dilakukannya itu jahat, merasa membela Tuhan. Ini contoh-contoh teroris itu seperti itu. Di dalam gereja Tuhan banyak seperti itu. Tidak taat kepada Tuhan sampai mati. Kehilangan sedikit, berkorban sedikit tidak mau. Kalau dicopot jabatannya marah. Harusnya kita seperti Tuhan, taat sampai mati. Kalau Tuhan bahkan mati di kayu salib, kalau kita bahkan kita mati di kubur, harus taat. Makanya kitab Roma mengingatkan kita, sebab kamu semua orang berhutang, supaya hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Ketaatan yang sempurna itu artinya, taatnya baik di gereja maupun di luar gereja tetap taat. Di rumah, di kantor, tetap taat. Dalam segala hal, baik aku makan, minum, melakukan apa saja, kulakukan untuk Tuhan, tetap taat. Taat itu yang sempurna itu tidak tergantung waktu, tidak tergantung tempat, tidak tergantung apa yang kita kerjakan. Semuanya taat pada Tuhan. Kalau orang taatnya sempurna, ia akan menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Teologi yang tidak percaya bahwa ketaatan itu penting, teologi sesat itu. Sebenarnya teologi apapun, saudara, mau Calvinisme, mau Arminianisme, mau teologi apapun, pasti mereka percaya yang selamat itu orang yang taat sampai kesudahannya, yang tekun sampai mati. Gak ada satu teologi yang mengatakan selamat meskipun nanti pada akhirnya tidak taat. Gak ada. Kalau ada, tinggalkan gereja itu, saudara. Ya, ketaatan yang sempurna tetap di dalam firman, supaya hidup kita tetap di dalam kehendak Tuhan. Mari kita belajar sempurna, Bapak Ibu sekalian. Ya, ketaatan yang sempurna ini sangat menentukan apakah Tuhan berkenan dalam hidup kita atau tidak. Sebab taat yang sempurna itu akan termanifestasi dalam setiap kegiatan hidup kita.
Pasti. Kalau kita taat pada Tuhan secara sempurna, maka kita akan memiliki sikap hati yang benar. 1, takut akan Tuhan. 2, mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Karena taat sampai mati. Yang 3, prioritas utama kita Tuhan. Yang lain gak terlalu penting. Bahkan tidak penting. Berkenan bagi Tuhan pasti kalau kita taat pada Tuhan. Pasti. Dan kalau kita taat pada Tuhan, kita pasti bersyukur. Apapun yang ada pada kita, kita bersyukur. Banyak orang tidak puas, aku belum kaya, belum ini, belum itu. Lah, kita tidak usah kaya, begini aja udah. Ini sudah bersyukur. Sudah bisa nafas, lega, sudah bisa bicara. Coba Bapak Ibu sering-sering ke ICU deh. Kalau orang sakit tuh gak enak banget. Biar uangnya triliunan juga percuma. Banyak orang itu gak bisa bersyukur, heran deh. Ini sangat bersyukur bisa mendengar firman, kurang apa lagi. Kalau orang taat sampai mati pada Tuhan, ia pasti perbuatan nyatanya jelas. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau orang taat 100% kepada Tuhan, maka ia pasti mendukung pekerjaan Tuhan dengan segenap hidupnya sampai mati. Mendukung itu tidak harus dengan uang. Kalau saudara yang banyak uang harus mendukung dengan uang. Yang tidak punya uang harus mendukung dengan segala cara yang bisa dilakukan. Hidup kita untuk apa kalau enggak? Yaitu tadi, dalam hal sederhana aja. Saudara mendengar firman, kalau saudara pikir ini benar, teruskan ke teman-teman saudara, kemana saja, ke semua orang, ke persekutuan-persekutuan. Sebab si jahat melakukan hal itu. Nah, kalau kita anak-anak terang tidak melakukan hal itu, lalu siapa yang mau mendukung pekerjaan Tuhan? Yang kedua, kalau seseorang taat sampai mati pada Tuhan, ia tidak mungkin hitung-hitungan sama Tuhan. Ada loh orang yang begitu. Dimintain tolong hari Sabtu, sorry ya Pak, ini hari libur. Loh, kau tuh melayani Tuhan atau kerja? Saya jam berapapun bisa ditelepon kalau saya belum tidur ya. Saya sering buat renungan malam itu jam 11, jam 12 malam gitu, biar sepi. Biar gak ada noise. Sebab saya kan gak punya studio, jadi pakai ruangan yang ada, kecil gitu. Kalau hari biasa kan noise-nya besar, malam sepi gitu. Hilang noise-nya. Ya, jangan hitung-hitungan. Ada loh yang hitung-hitungan sama Tuhan. Aku kasih 10% Tuhan, nanti balikin 100 kali ya. Kamu hitung-hitungan sama Tuhan. Dari dulu gak ngerti-ngerti. Bukan dilarang persepuluhan, boleh, harus. Tapi jangan hitung-hitungan. Gak sopan itu namanya. Seluruh hidup kita ini milik Tuhan. Kau kasih 20% juga percuma kalau hidupmu tidak taat 100%. Ada amin ya semua ya. Jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Tuhan, aku belum kaya dan sebagainya. Gak usah. Sekarang aku sudah kaya. Aku punya Tuhan, punya Bapa di surga. Itu lebih dari kekayaan apapun. Amin ya. Yang penting bisa makan, bisa minum. Itu kata Alkitab begitu loh. Kalau ada kesulitan hubungi gerejamu. Kalau gereja gak mau nolong, tinggalkan gerejamu. Kecuali gerejanya dalam kesulitan ekonomi, memang gak bisa menolong, gitu loh. Tapi kalau gereja kaya ada, gak mau nolong, tinggalin, itu bukan gereja namanya. Ada amin gak nih? Bertobat semua, gereja-gereja juga, termasuk gereja kita, bertobat semua. Amin ya. Kalau kita taat pada Tuhan, 100%, kita akan berusaha hidup sekudus mungkin. Tidak bercacat, tidak bercela. Kita tidak akan berani menonton tontonan yang tidak pantas ditonton. Mendengar suara-suara yang tidak pantas didengar. Apalagi mendengungkan hoax kesana kemari, fitnah. Membunuh karakter manusia lain. Itu manusia setan itu namanya.
Orang berdosa saja kita tidak boleh loh menyebarkan berita, dia selingkuh, gak boleh. Apalagi kau menyebarkan fitnah. Itu manusia setan itu namanya. Manusia Allah itu menyebarkan kebenaran, menyebarkan kasih. Ada amin ya saudara. Ini bukan marah-marah loh saudara. Ini cuma gemes saja. Manusia itu kok begitu ya. Tentu saja kalau kita taat pada Tuhan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Dimulai dari keluarga kita. Kalau kita nggak bisa kasih uang nggak masalah. Kasih firman. Berlakulah yang manis. Sehingga orang melihat kita itu senang. Jadi berkat. Bawa semangat yang positif kemanapun kita pergi. Kan begitu. Pakai tenaga pikiran kita untuk kebenaran. Ya. Intinya tetap di dalam firman. Kan begitu. Orang yang taat 100%, bahkan ia tidak berorientasi pada kepentingannya sendiri. Ya pasti, Tuhan aku bersedia hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Aku tak akan lagi tenggelam dalam percintaan dunia. Pasti begitu. Mestinya begitu loh. Jadi saudara terutama yang sudah lama jadi Kristen ya, jangan begini, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Bukan itu orientasinya. Bahkan kita harus dewasa, kita harus proaktif bahkan. Bukan cuma ini nggak boleh itu nggak boleh, bukan. Tuhan aku bersedia Tuhan, hidup kudus tak bercacat tak bercelah. Melakukan segala kehendak-Mu, semuanya. Aku mau belajar taat bahkan sampai aku mati Tuhan. Menyodorkan diri. Amin ya semua ya. Mestinya begitu. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar taat. Taat yang sempurna. Jangan taatnya kalau cuma hari Minggu. Jangan taatnya kalau lagi suasana senang. Kalau ada masalah, ada duka, tidak taat lagi. Kalau seseorang taat dalam hal kecil, ia akan taat dalam hal besar. Itulah kebenaran. Mari kita belajar taat, belajar mematikan keinginan kita, mengganti seluruh keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Amin ya saudara ya. Saya berharap firman Tuhan ini dimengerti dengan benar dan kita semua berubah. Selamat berubah saudara. Amin. Umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, juga khususnya jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk. Mungkin di bulan Februari ini kita akan usahakan untuk ibadah tatap muka. Kita sedang usahakan, nanti kalau sudah siap kita umumkan ya. Jemaat kita yang ada di luar kota kalau mau datang boleh. Karena ada yang mau datang juga dari Bogor, dari Bandung ya. Nanti boleh dipersilakan ya. Tapi kalau yang jauh-jauh tidak usah datang saudara. Terutama yang di Amerika ya nggak usah lah. Kita nanti tetap akan live streaming. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian akan tetap bisa mengikuti firman Tuhan dari jarak jauh. Dan bisa diulang-ulang karena ada di YouTube. Amin ya. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan melawan dunia yang gelap ini. Melawan ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Mari kita dukung dengan menyebarkan kebenaran dan dukungan kepada gereja Tuhan dimanapun berada. Amin ya saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni segala kesalahan kami, kekurang taatan kami selama ini. Tapi kami boleh belajar terus Tuhan. Khususnya firman-Mu di pagi ini, bahwa kami harus taat 100%. Seperti Tuhan Yesus taat sampai mati. Terima kasih Tuhan, mohon berkat-Mu turun atas kami.
Berkati kami dengan kesehatan, umur panjang, agar kami boleh terus belajar menjadi anak Bapa di surga yang taat sampai mati. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami sudahi, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, turun dari surga, dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, yang memimpin kita semua kepada seluruh kebenaran sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.